got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Asal-usul kota Surabaya. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di sepanjang tepian sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Dia sangat pandai berburu sehingga membuat takut semua binatang di hutan. Sungai yang mendiami Baya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu, tinggallah seekor hiu ganas yang bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti oleh semua ikan. Akan tetapi, Sura merasa bosan hanya memakan ikan setiap harinya. Dia penasaran dengan sungai yang bermuara di lautnya. Suatu hari, dia jalan-jalan ke sungai itu, dan di tepi sungai ada seekor anak kijang yang sedang minum air sungai. Sura pun merasa lapar. Diam-diam dia berenang ke tepian dan melompat keluar menubruk anak kijang itu. Sura gembira mendapat santapan yang lezat. Wah, santapan di tepi sungai ini sangatlah lezat dan berdaging. Ujar Sura menyantap anak kijang tersebut. Setelah menyantap anak kijang tersebut, Sura menjadi ketagihan. Keesokan harinya, ia berburu kembali di sungai itu dan mendapat banyak santapan. Semakin hari, Baya semakin curiga karena sulit untuk mencari mangsa dan dia pun menyelidiki sebabnya. Saat itu, dia melihat Sura yang sedang menyantap seekor anak monyet yang berenang di sungai. Baya pun menjadi marah. Hei Sura, sedang apa kau di sini? Ini itu daerah kekuasaanku. Berani sekali kau merebut jatah makananku. Ujar Baya yang marah kepada Sura. Sura pun tidak takut sama sekali kepada Baya. Dia pun malah menantang Baya. Hei, terserah aku mau mencari makan di mana. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu. Lagi pula semua binatang bebas mencari makan di sini. Akhirnya, perkelahian pun tak dapat dicegah. Keduanya saling bertarung karena sama-sama kuat. Pertarungan tersebut berlangsung berhari-hari lamanya. Semua binatang di hutan pun ikut terganggu dengan perkelahian dua hewan buas tersebut. Mereka tidak bisa tidur dan tak tenang. Akhirnya, kedua binatang buas itu pun kelelahan. Tak ada yang menang dan tak ada yang kalah, sebab keduanya sama-sama kuat. Sura, sebaiknya kita sudahin saja perkelahian ini. Aku sudah lelah. Ya, aku juga, Baya. Baiklah, kita sudahin saja pertempuran ini. Mulai sekarang, kita batasi daerah perburuan kita. Muara itu adalah batasnya. Jangan sampai kau melanggar batasnya, Sura. Karena kau akan merasakan akibatnya sendiri. Baiklah, Baya, aku terima perjanjian ini. Sura pun akhirnya pergi dari sungai itu dan kembali ke laut. Berbulan-bulan lamanya hutan menjadi tenang kembali. Tak ada perkelahian antara Sura dan Baya. Namun, Sura merasa gelisah. Dia rindu makan daging kijang seperti dulu. Ikan-ikan yang melimpah di laut tak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Dia tak mampu menahannya. Diam-diam dia berenang di muara. Bagaimana kalau aku mencari mangsa di muara? Pasti Baya tidak akan tahu. Dia kan tinggal di dalam sana. Ujar Sura. Namun sayangnya tak ada mangsa yang mendekat ke muara. Sura bosan menunggu. Akhirnya dia berenang masuk ke dalam hutan. Sura senang kembali ke hutan lagi. Kali ini dia harus berhati-hati supaya tidak ketahuan oleh Baya. Aku akan menangkap mangsa dan segera kubawa ke laut agar Baya tidak sempat melihatku. Rencana itu pun berhasil. Berbulan-bulan lamanya, Sura berburu di sungai tanpa ketahuan. Lama-lama, Baya menjadi curiga sebab lagi-lagi mangsanya berkurang meski dia tak melihat Sura di sungai ini. Tapi dia yakin ini adalah ulah Sura. Pasti ini perbuatan si Sura. Awas saja kau Sura,
Kemudian Baya menyiapkan rencana. Baya sengaja menangkap seekor kijang. Dia melukai kaki kijang itu agar tidak bisa lari. Kijang itu diletak di pinggir sungai lalu Baya bersembunyi. Sura yang berenang di sungai melihat kijang yang terluka itu. Hatinya gembira sebab kijang itu gemuk. Wah, beruntung sekali aku hari ini. Aku mendapat makanan gemuk. Ketika dia hendak membawa kijang itu ke laut, tiba-tiba Baya datang menghadangnya. Cih, memang bandar dan tak tahu mau sekali kau ini, Sura. Bayangkan, ikan-ikan di lautmu melimpah, tetapi kau malah berburu di tempatku. Ujar Baya yang mengetahui Sura yang mengambil seekor kijang tersebut. Hei Baya, kalau kau mau, kau bisa saja berburu ikan di laut. Aku tidak melarangmu. Halah, mana doyan aku dengan ikan-ikan di lautmu itu. Apalagi, aku tak tahan dengan air lautmu itu. Ya sudah, kalau kau tidak mau. Yang penting aku sudah menawarkan kepadamu. Sura dengan enteng menjawab lalu bersiap menyeret kijang itu ke laut. Baya semakin marah lalu menyerang Sura. Mau kau bawa kemana kijang itu, hah? Ya ke laut lah, aku akan memakannya di sana. Bawa sini kijangnya. Tadi aku yang menangkapnya untuk menjebakmu. Hei, enak saja. Salah sendiri kamu tidak memakan kijangnya. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya Baya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Saling menerjang dan menerkam, saling menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertarungan dahsyat ini, Baya mendapat gigitan Sura di pangkal ekornya di sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu Sura kembali ke lautan. Baya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya yang bernama Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan hiu, Sura dan buaya Baya.